Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita ketemu hari ini ya di kelas 10 IPA 2 ya. Hari ini kita masuk materi atau mata pelajaran matematika peminatan. Matematika itu ada dua, untuk program IPA itu ada dua, ada yang disebut matematika wajib atau matematika umum, dan ada juga yang disebut dengan matematika peminatan. Nah, untuk hari ini jam ke-6.78 adik-adik mendapatkan mata pelajaran matematika peminatan. Ya, 678. Jadi kalau matematika peminatan itu 3 jam ya. Kalau matematika wajib dia 2 jam, 2 jam pembelajaran. Kalau matematika peminatan itu 3 jam. Nah, hari ini 678. Untuk matematika peminatan itu hanya ada 2 kompetensi dasar yang harus adik-adik kuasai. Yang kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu vektor. Nah, karena hanya ada 2 kompetensi dasar, maka 2 kompetensi dasar ini dibagi dalam 2 semester. Untuk fungsi eksponensial dan logaritma itu adik-adik dapatkan di semester ganjil. Kemudian untuk materi vektor itu adik-adik dapatkan nanti pada saat semester genap. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi fungsi eksponensial dan logaritma. Materi ini, fungsi eksponensial dan logaritma ini, untuk eksponensial itu mungkin adik-adik sudah dapat atau sudah peroleh waktu SMP, waktu adik-adik masih duduk di SMP. Eksponensial, ya. Kata eksponensial itu adalah istilah dalam matematika. Nah, biasanya itu dalam keseharian kita itu biasa dikenal dengan perpangkatan. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah tahu bilangan berpangkat ya. Itu waktu SMP sudah pernah dijelaskan atau sudah pernah didapat itu tentang perpangkatan. Nah, di SMA itu kita diberi materi lanjutan yaitu fungsi eksponensial. Jadi materinya adalah fungsi eksponensial. Nah, perpangkatan yang kamu sudah peroleh di SMP tadi itu menjadi dasar kita masuk pada materi fungsi eksponensial. Nah, yang bagaimana itu eksponensial? Jadi eksponensial ini banyak juga digunakan dalam masalah kesehari-hari ya, masalah sehari-hari. Kita pernah jumpai di masalah nyata ya, istilahnya masalah nyata, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita misalkan ini ada sebuah toko yang menjual CD, kaset CD ya. Jadi ada sebuah toko yang menjual CD, di sini dia menjual 2 buah CD, yaitu CD band A pada hari pertama dan pada hari kedua. Untuk pada hari pertama dia menjual 2 buah CD band A. Kemudian pada hari kedua dia menjual lagi 4 buah CD band yang sama. Pada hari ketiga ternyata CD ini terjual dia menjadi 8 buah CD dan seterusnya. Nah, berapa total banyaknya CD yang terjual hingga hari ke-20? Nah, setelah kita mempelajari materi fungsi eksponensial, mungkin kita akan bisa mengetahui berapa CD yang terjual pada hari ke-20. Nah, mungkin adik-adik sudah berpikir ya, hari pertama 2 buah, hari kedua 4 buah, kemudian hari ketiga 8 buah, hari keempat kira-kira berapa, hari kelima dan seterusnya sampai bagaimana kalau dia yang ditanya adalah hari ke-20. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Di sini Ibu buatkan tabel, ada kolom untuk banyaknya hari, kemudian ada kolom untuk total CD yang terjual. Untuk banyaknya hari itu Ibu misalkan dia sebagai simbol X. Kemudian untuk total CD yang terjual
Ibu misalkan dia dalam bentuk Y. Nah, sekarang perhatikan untuk hari pertama berarti X-nya 1. Total CD yang terjual berarti kan 2. Nah, ini dimisalkan dia dalam bentuk perpangkatan berarti 2 pangkat 1. 1 di sini dia adalah hari. Kemudian hari kedua berarti X-nya 2. Total CD yang terjual tadi kan 4. Nah, berarti kalau kita buat ke dalam perpangkatan berarti 2 pangkat 2. Kemudian hari ketiga. Hari ketiga berarti X-nya 3. Berarti total CD yang terjual itu adalah 8. Berarti kalau kita buat dalam perpangkatan berarti 2 pangkat 3. Begitu seterusnya, misalnya hari keempat. Nah, kalau hari yang keempat, kira-kira ada berapa CD yang terjual? Jadi kalau hari keempat, kalau kita ikuti aturan di atas yang tadi, hari ketiga berarti 2 pangkat 3. Berarti kalau dia hari keempat, berarti 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 berarti dia sama dengan 16 ya. Oke, jadi kalau dia hari keempat berarti CD yang akan terjual itu adalah 16 CD. Begitu seterusnya, pada hari ke-5, ke-6, ke-7, 8, dan seterusnya. Nah, di masalah ini yang ditanya adalah hari ke-20. Berarti X-nya nanti diganti dengan 20. Jadi, kalau misalnya harinya adalah hari ke-100, berarti nanti 2 pangkat 100. Nah, kalau misalnya X-nya adalah 25, berarti 2 pangkat 25. Nah, sekarang masalah ini itu bisa membawa kita ke dalam materi fungsi eksponensial. Ya. Jadi materi kita tadi itu adalah fungsi eksponensial atau bilangan perpangkatan. Jadi untuk materi fungsi eksponensial, ya, sini juga Ibu sudah buatkan ada lembar kerja ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita menggunakan problem basic learning yang tadi ya. Ibu sudah sampaikan masalah yang tadi. Nah, adik-adik bisa menentukan atau menyelesaikan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Namun untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya mengambil 3 indikator saja. Yang pertama menjelaskan definisi fungsi eksponensial beserta sifat-sifatnya. Kemudian menentukan bentuk sederhana fungsi eksponensial. Kemudian yang ketiga menentukan nilai fungsi eksponen. Ya. Tadi definisinya, jadi kita sudah lihat masalah yang tadi, maka kita bisa menentukan definisinya ya. Jadi definisi fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa pangkat. Fungsi ini memetakan setiap bilangan real X ke bilangan real A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sehingga bentuk umum fungsi eksponensial ya, bentuk umum fungsi eksponensial yaitu Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X, di mana X ini adalah variabel bebas, kemudian A adalah bilangan pokok, Y adalah variabel yang tak bebas, K adalah konstanta sembarang. Sehingga kalau kita lihat kembali yang tadi, ya, yang ditanyakan adalah hari ke-20, berarti nanti fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat 20. Oke adik-adik ya,
sekarang kita masuk pada aktivitas ya atau contoh. Jadi nanti ini ada beberapa contoh atau aktivitas yang akan adik-adik isi untuk sebagai latihan. Jadi untuk nomor 1 itu sederhanakan bentuk berikut dan nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. Di sini Ibu berikan ada 2 contoh. Untuk bagian A itu dalam bentuk pecahan, kemudian bagian B itu dalam bentuk perkalian. Jadi untuk bagian A pangkat 4 kali B pangkat min 3 per A pangkat min 1 kali B pangkat 2. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Jadi kita sederhanakan ya, kita ambil sifat-sifat yang sudah tadi Ibu jelaskan di atas. Jadi untuk A pangkat 4 per A pangkat min 1 kali B pangkat min 3 per B pangkat 2. Jadi bentuk soal yang tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya. Nah, sekarang perhatikan bilangan pokoknya. Untuk A pangkat 4, di bawahnya juga ada A pangkat min 1, berarti kan bilangan pokoknya sama, jadi bisa kita kelompokkan. Jadi untuk pangkat A pangkat 4 per A pangkat min 1. Kalau kita lihat ini, kita bisa mengambil sifat atau menggunakan sifat 2. Jadi A pangkat 4 kurang dalam kurung A pangkat min 1. Ya. Jadi A pangkat 4 kurang dalam kurung min 1 kali B pangkat min 3 kurang 2. Nah, sekarang kita operasikan pangkatnya. Jadi operasikan pangkatnya berarti 4 kurang negatif 1. 4 kurang negatif 1 berarti kurang ketemu kurang kan jadi plus. Berarti 4 tambah 1 berarti jadi A pangkat 5. Kemudian min 3 kurang 2. Min 3 kurang 2 berarti min 5. Sehingga ini berdasarkan sifat yang keberapa? Ada sifat yang ke-8. Jadi Ibu sudah tuliskan, itu berarti sifat yang ke-8 yang digunakan. Kemudian untuk baris berikutnya, A pangkat 5 ini kan pangkatnya positif. Kemudian B pangkat negatif 5. B pangkat negatif 5, ini kan pangkatnya negatif. Tadi ada sifat yang ke-9 ya. Jadi ada sifat ke-9 atau sifat yang ke-9 atau sifat ke-8 untuk mengubah pangkat negatif, berarti nanti B pangkat min 5-nya kita letakkan di bawah tanda pecahan. Sehingga dia jadi 1 per B pangkat 5. Nah, berikutnya, langkah berikutnya, A pangkat 5 kita kalikan dengan angka 1. Berarti A pangkat 5 kali 1, berarti hasilnya adalah A pangkat 5. Kemudian B pangkat 5 itu tetap, jadi B pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 5 per B pangkat 5.